Pernikahan merupakan alur hidup yang didambakan setiap orang. Namun sebagian orang beranggapan pernikahan bukanlah prioritas utama. Berbagai pertimbangan mempengaruhi keputusan untuk memilih menunda pernikahan. Angka pernikahan di Indonesia bahkan turun drastis sampai 25% dalam beberapa tahun terakhir. Pernikahan dulu dianggap sebagai tujuan hidup, tetapi kini semakin banyak orang yang ragu bahkan menunda untuk menikah. Banyak warganet berbagi alasan mereka menunda pernikahan. Fenomena widowhood atau masa penantiannya berkepanjangan sebelum memasuki tahapan dewasa tradisional seperti pernikahan dan berkeluarga telah menjadi pilihan rasional yang terpaksa bagi banyak anak muda Indonesia, khususnya dari generasi milenial dan generasi Z. Hal ini muncul sebagai respon terhadap realitas sosial ekonomi yang kian menantang, di mana akses terhadap pekerjaan layak, kepemilikan rumah, dan stabilitas finansial semakin sulit dicapai. Widowhood bukan sekedar tren sesaat, melainkan refleksi dari perubahan struktural dalam masyarakat yang memaksa kaum muda untuk menunda transisi kedewasaan, penuh demi mempersiapkan diri menghadapi ketidakpastian masa depan. Apa sih tanggapan Gen Z? Penundaan ini bukan sekedar ketakutan terhadap komitmen, melainkan bentuk kesadaran diri dan prioritas pada kemandirian dalam mencapai kemampanan karir dan finansial sebelum melangkah ke jenjang pernikahan, terutama bagi para perempuan. Banyak generasi muda memilih untuk fokus mencapai kemampanan karir dan finansial terlebih dahulu agar lebih siap secara emosional maupun materi. Mereka ingin memastikan bahwa keputusan untuk menikah diambil dengan penuh pertimbangan dan kesiapan, bukan karena tekanan sosial, sehingga dapat terhindar dari resiko kesulitan ekonomi maupun perceraian. Kesiapan emosional mencakup kematangan diri, kemampuan mengolah konflik, dan pemahaman yang mendalam tentang tanggung jawab pernikahan. Sementara itu, kesiapan materi melibatkan stabilitas finansial, jaminan pekerjaan, dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga tanpa bergantung pada pihak lain. Widowhood juga berperan dalam mencegah pernikahan di bawah umur yang seringkali memiliki dampak negatif pada pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan anak-anak. Hal ini juga memberikan kesempatan bagi para individu untuk mengembangkan diri, mengejar pendidikan yang lebih tinggi, dan membangun karir yang stabil, dan pada akhirnya akan berkontribusi pada kemandirian dan kualitas hidup yang lebih baik di masa depan. Di sisi lain, penundaan ini juga mencerminkan kekhawatiran yang mendalam dalam masyarakat, karena ini merupakan sebuah fenomena yang semakin meresahkan dan memengaruhi berbagai aspek kehidupan individu. Kekhawatiran ini berpusat pada beberapa isu krusial yang saling terkait dan membentuk lingkaran kesulitan ekonomi dan sosial. Yang pertama, sulitnya akses terhadap lapangan kerja yang layak dengan gaji yang memadai menjadi hambatan utama. Karena nih teman-teman, banyak sekali lulusan baru dan bahkan mereka yang berpengalaman kesulitan menemukan pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi dan ekspektasi mereka. Pasar kerja yang kompetitif ditambah dengan kurangnya kesempatan kerja di sektor-sektor yang berkembang menyebabkan banyak individu terpaksa menerima pekerjaan di bawah standar dengan upah yang minim. Menawarkan fleksibilitas, namun seringkali tanpa jaminan pendapatan stabil, tunjangan kesehatan, atau jaminan sosial lainnya. Akibatnya nih teman-teman, stabilitas finansial itu menjadi sulit dicapai, menunda kemampuan mereka untuk menabung atau berinvestasi untuk masa depan. Yang kedua, tingginya biaya hidup yang terus meningkat menjadi beban yang berat. Harga kebutuhan pokok seperti makanan, tempat tinggal, transportasi, dan pendidikan itu kan terus melambung tinggi, jauh melebihi kenaikan pendapatan rata-rata. Hal ini menciptakan tekanan finansial yang luar biasa, memaksa banyak individu untuk hidup dari gaji ke gaji tanpa jaminan keamanan finansial jangka panjang. Ketiga, beban finansial dan emosional yang ditanggung oleh generasi sandwich semakin memperparah situasi. Generasi ini adalah individu yang berada di tengah, harus menopang tidak hanya keluarga inti mereka sendiri, yang mungkin masih dalam masa pertumbuhan, tetapi juga orang tua dan mungkin adik-adik mereka yang masih perlu untuk dibiayai. Mereka terjebak di antara dua generasi yang bergantung pada mereka, dan itu menciptakan tekanan psikologis dan keuangan yang luar biasa. Banyak dari mereka itu harus menunda impian pribadi dan pengeluaran diri demi memenuhi kebutuhan orang-orang yang mereka cintai. Dampak dari penundaan ini itu tidak hanya bersifat individual, tetapi juga memiliki implikasi nih yang lebih luas bagi masyarakat dan demografi suatu negara. Oleh karena itu,
Penting loh bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk mencari solusi yang komprehensif, mulai dari kebijakan ketenaga kerjaan yang inklusif, pengendalian biaya hidup, hingga dukungan sosial yang lebih kuat lagi bagi generasi sandwich, guna memastikan keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat di masa depan. Menurut saya, fenomena whitehead ini bisa terjadi karena terdapat beberapa faktor. Yang pertama, biaya hidup yang terus meningkat, apalagi di perkotaan sob, membuat kemandirian finansial menjadi prasyarat yang lebih berat. Yang kedua, persaingan di dunia kerja yang semakin ketat, apalagi sekarang banyak perusahaan yang memerlukan pendidikan dan keterampilan yang lebih tinggi, sehingga seringkali berujung pada masa studi yang lebih panjang. Nah, yang ketiga nih sob, sekarang lebih banyak kaum muda yang memprioritaskan pengembangan diri, karir, dan pengalaman pribadi nih sob, sebelum mereka berani memulai berkomitmen pada ikatan keluarga sob. Jadi gitu sob. Nah, untuk kesimpulan mengenai fenomena whitehead dan masa depan keluarga Indonesia ini adalah bahwa fenomena ini akan melahirkan keluarga yang lebih siap, tetapi hanya jika didukung oleh perubahan struktural yang diyakini karena adanya dorongan atas perkembangan sosial atau suatu keadaan. Keluarga di Indonesia di masa depan akan dicirikan oleh pasangan yang lebih matang, setara, dan mapan secara finansial saat menikah, yang berpotensi menghasilkan hubungan yang lebih stabil dan sejahtera, serta kualitas pengasuhan yang lebih baik. Whitehead menjadi jalan menuju kualitas, bukan kuantitas. Namun, manfaat ini tidak dapat dicapai tanpa intervensi antara pemerintah dan masyarakat, yaitu yang pertama, menciptakan lebih banyak lapangan kerja yang layak dan meningkatkan akses perumahan yang terjangkau untuk mengurangi tekanan finansial whitehead. Yang kedua, memperkuat perlindungan hukum bagi perempuan dan anak di ranah rumah tangga terkait KDRT dan perceraian ya, dan untuk mengembalikan kepercayaan pada lembaga pernikahan. Dan yang ketiga, mendukung kesetaraan gender dengan kebijakan yang memfasilitasi peran ganda, misalnya cuti hamil dan cuti ayah yang lebih baik, serta penyediaan layanan penitipan anak yang berkualitas, sehingga tanggung jawab domestik dan karir dapat dibagi secara adil. Dengan demikian, whitehead tidak harus dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai indikator sosial yang menuntut agar sistem sosial ekonomi di Indonesia beradaptasi untuk benar-benar mendukung pembentukan keluarga yang sejahtera dan berkelanjutan. Fenomena ini menunjukkan perubahan paradigma dalam masyarakat, di mana pernikahan tidak lagi menjadi tujuan utama yang harus dicapai dalam usia muda, melainkan sebagai keputusan yang memerlukan persiapan yang benar-benar matang.